Menjelang Hari Raya Idul Adha, Indonesia justru dimasuki wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, hingga hewan liar seperti gajah dan rusa. Dikutip dari laman Siaga PMK, ditjenpkh.pertanian.go.id, sejumlah gejala klinis dari penyakit ini antara lain lepuh pada gusi hewan, air liur yang keluar berlebihan, luka pada kuku hingga lepas, lepuh pada mukosa mulut, dan lepuh pada lidah. PMK disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam genus Aptovirus, keluarga Picornaviridae yang terdiri dari 7 serotipe virus. Komisi 4 DPR RI menaruh perhatian serius khusus pada kasus PMK yang terus bertambah di banyak provinsi di Indonesia. Rapat demi rapat pun dilakukan untuk mengawasi dan membantu pemerintah menyelesaikan wabah tersebut. Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 4, Rabu 8 Juni 2022 lalu, Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah, menjelaskan pemerintah akan melakukan impor vaksin PMK darurat sebanyak 3 juta dosis dari Prancis. Pengadaan ini berasal dari anggaran pencegahan penyakit yang berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun sayangnya, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai 800.000 dosis vaksin. Anggota Komisi 4, Hairudin, mengatakan vaksinasi PMK berperan besar dalam menekan penyebaran PMK. Untuk itu, Kementan diharap bisa melakukan refocusing anggaran dan mengalihkan sebagian dana untuk membiayai vaksin sebanyak 2,2 juta dosis. Semua Komisi 4 sudah oke, tinggal masalahnya hari ini mereka mau melakukan langkah-langkah yang mana. Refocusing itu adalah menggeser anggaran yang kira-kira bukan prioritas. Karena ini adalah kejadian luar biasa yang butuh penanganannya khusus, cepat, akurat, maka butuh anggaran secepatnya. Sementara itu, anggota Komisi 4, Rizky Aprilia, mengingatkan Kementan harus lebih serius mengatasi PMK. Menurutnya, Kementan selama ini terlihat menganggap remeh penyebaran PMK pada hewan ternak. Mengingat dalam waktu dekat masyarakat akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang membutuhkan banyak stok hewan kurban. Logikanya kalau punya data, berapa banyak hewan ternak, berapa banyak dosis yang dibutuhkan, ekivalen dengan berapa jumlah dosis yang mereka butuhkan, kan begitu. Nah tapi kan sampai sekarang tidak pernah dijawab kok. Nah makanya kenapa kalau tadi teman-teman nanya kok marah, ya marah dong. Udah dikasih spare waktu dari waktu rapat terakhir, coba aja dicek rapat terakhir kapan, ya kan? Ada spare waktu loh, tapi kok tidak dianggap serius gitu. Kementan juga memperkirakan sekitar 3 juta dosis vaksin PMK akan masuk ke Indonesia pekan kedua Juni. Namun, hingga kini, Kementan masih kesulitan anggaran untuk pengadaan vaksin tersebut. Dalam rapat anggaran Komisi 4 DPR RI dengan Kementan pada Senin 13 Juni lalu, terungkap bahwa anggaran pembelian 3 juta dosis vaksin tersebut mencapai 180 miliar rupiah. Ditambah total anggaran 4,4 triliun rupiah untuk keseluruhan penanganan PMK. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid menyampaikan pemerintah sudah mulai fokus untuk menangani PMK, namun belum ada tindakan konkret di lapangan. Masih ada permasalahan anggaran yang menjadi permasalahan utama untuk menangani PMK. Maka kemarin kami Komisi 4 bersepakat untuk tahap awal agar dapat dilakukan refocusing internal. Maka kami di kesimpulan Komisi 4 bersepakat kebutuhan untuk dalam waktu cepat itu sebesar 180 miliar. Di mana anggaran 180 miliar ini kami sepakat pertama 80 miliar diambil di PKH itu sendiri. Di mana anggaran PKH itu adalah refocusing di PKH untuk kebutuhan PMK. Kemudian 100 miliar lagi kami bersepakat agar diambil di dirjen-dirjen lain dalam Kementerian Pertanian. Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sempat menjelaskan pihaknya telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran Kementan sebesar 1,17 triliun rupiah. DPR RI menilai wabah PMK tidak bisa dianggap remeh.
Negara dan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, harus cepat menangani PMK untuk mengantisipasi permasalahan PMK yang lebih krusial di tengah masyarakat. Skenario yang dibuat untuk penanganan PMK harus dibuat secara detail, komprehensif termasuk dengan pembiayaannya dan harus dilakukan dengan cepat. Karena kita berpacu dengan waktu. Apalagi kalau ngomong Idul Adha, itu kan tinggal beberapa hari lagi. Nah, ini yang menjadi fokus kita utama. Karena ini adalah penyelamatan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.